Namun demikian, tidak semua aplikasi yang di SIA itu diakomodir oleh SIA yang ada di SIDAK atau SIAKAT. Sehingga kewajiban Bapak Ibu nanti untuk menginputkannya di SIAKAT atau di BKD. Saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu Bapak Ibu bahwasannya apa itu SIDAK, apa itu SIAKAT, dan apa itu BKD. SIDAK adalah Sistem Informasi Data Pegawai yang di dalamnya adalah memuat tentang data pokok kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam aplikasi SIDAK ini terdapat SK kepangkatan Bapak Ibu dari awal sampai terakhir, kemudian terdapat jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian dari awal sampai terakhir, bahkan ijazah Bapak Ibu dari awal sampai terakhir, termasuk juga kearsipan Bapak Ibu sekalian. Tujuan awalnya kami membangun aplikasi SIDAK ini adalah ingin agar Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan manakala Bapak Ibu memerlukan data-data tersebut. Artinya Bapak Ibu dapat mendownload sendiri isi-isi dari yang scanan yang sudah kami upload. Yang kedua, aplikasi SIAKAT, Sistem Informasi Angka Kredit Poin Dosen, ini kemarin kami bangun adalah tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam melakukan proses pengajuan usulan jabatan fungsional. Jadi Bapak Ibu sebenarnya pada saat ingin mengajukan usulan jabatan fungsional tidak perlu lagi repot-repot, cukup dengan aplikasi SIAKAT ini. Namun di perjalanannya aplikasi SIAKAT ini lebih banyak digunakan untuk klaim remunerasi oleh Bapak Ibu sekalian. Padahal tujuan awalnya kami membangun aplikasi SIAKAT ini adalah Bapak Ibu dapat mulai mencicil seluruh kegiatan Bapak Ibu sekalian. Nanti manakala sudah memenuhi syarat, Bapak Ibu sudah bisa mengajukan. Karena di aplikasi SIAKAT ini kita sudah memasukkan kebutuhan angka kredit Bapak Ibu, berapa yang bisa sudah tercapai. Output yang terakhir juga kebutuhan SIAKAT ini akan ditarik oleh SIM kinerja. Sehingga waktu itu Bapak Ibu lebih banyak menggunakannya pada saat mau SIM kinerja, baru Bapak Ibu menginput di SIAKAT. Nah, adapun aplikasi BKD, beban kerja dosen, ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi yang ada di SIAKAT Bapak Ibu. Aplikasi SIAKAT ini isinya kan tentang PAK, perhitungan angka kredit dosen, sesuai dengan pedoman Menko Wasbangpan. Yang ada di PKD juga sama, sebenarnya sama, yaitu aplikasi PAK yang ada di Menko Wasbangpan. Tata letak perbedaannya adalah kalau di aplikasi SIAKAT itu output akhirnya adalah angka kredit poin. Jadi Bapak Ibu dihargai dalam bentuk angka kredit poin. Tetapi untuk aplikasi BKD, beban kerja dosen, itu input yang sama namun output yang berbeda. Outputnya adalah dalam bentuk SKS dari angka kredit SIAKAT yang sudah dikonversi menjadi bentuk SKS. Perbedaannya hanya itu. Jadi Bapak Ibu saya rasa sudah familiar untuk mengisi yang aplikasi SIAKAT, tidak jauh berbeda untuk inputan yang di aplikasi BKD. Namun yang perlu Bapak Ibu pahami adalah manakala nanti Bapak Ibu dosen telah mengisi kegiatan semester ganjil 2020-2021 di aplikasi SIAKAT, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi menginputkan kegiatan tersebut di BKD. Karena nanti data di SIAKAT-nya akan ditarik secara otomatis di BKD. Namun bagi Bapak Ibu yang belum menginput kegiatan semester ganjil 2020-2021 di SIAKAT, kita menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu menginputnya di BKD, beban kerja dosen. Karena ke depan Bapak Ibu sekalian, BKD ini kita akan jadikan base data Tridharma perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Nanti BKD ini yang akan mensupport SIAKAT-nya untuk pengusulan angka kredit poin. Kemudian BKD juga nanti akan mensupport untuk SKP-nya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Hamdi, insya Allah tahun 2021 ini Bapak Ibu kita akan coba nanti untuk aplikasi SKP-nya. Sehingga Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdi tadi, cukup satu kali sentuhan semua tersentuh. Mudah-mudahan ini terjadi Bapak Ibu. Baik, adapun untuk aplikasi SIAKAT dan BKD, ini tentunya dapat terisi dengan secara otomatis manakala aplikasi SIA-nya sudah terisi.
Jadi nanti Bapak Ibu mohon dipastikan karena kegiatan ini yang dilaporkan adalah kegiatan 2020-2021 ganjil, maka pastiin nanti untuk Pak Dekan khususnya dan Wakil Dekan dapat mempush operator SIA-nya agar menginput secara lengkap kegiatan-kegiatan di ganjil yang ada di SIA. Karena kalau tidak diinput secara lengkap di BKD-nya nanti tidak akan muncul datanya, Bu. Nah, ini sehingga juga perlu peran sertanya SIA yang cukup aktif di sini. Selain itu, kegiatan yang di luar daripada yang tidak diakomodir oleh SIA berarti menjadi kewajiban Bapak Ibu sekalian untuk menginputnya. Kita lanjut. Ini adalah contoh aplikasi yang ada di SIAKAD dan BKD. Saya coba sandingkan supaya Bapak Ibu nanti tidak bingung. Untuk isian di aplikasi SIAKAD ini sama Bapak Ibu. Jadi kegiatannya di sini ada pendidikan, ada penelitian, pengabdian, dan penunjang. Instrumen dalamnya juga sama. Begitu juga yang ada di BKD. Di BKD ini juga sama nanti. Pada saat kita melakukan pilihan pendidikan nanti akan muncul instrumen yang sama di sini. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah untuk Bapak Ibu manakala nanti Bapak Ibu melakukan proses penginputannya. Kita lanjut. Adapun alur proses beban kerja dosen, yang pertama adalah dosen mempersiapkan dokumen Tridharma perguruan tingginya. Kemudian dosen nanti mengisi data di aplikasi BKD-nya, yaitu bkd.unmul.ac.id tadi. Kemudian dosen nanti mencetak laporan kinerja dosen. Setelah itu, nanti Kaprodi atau ketua jurusan, dalam hal ini tentunya berkoordinasi dengan dekan, menunjuk 2 orang asesor sesuai keilmuan yang memiliki nira untuk melakukan validasi laporan kinerja dosen. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasannya untuk saat ini asesor yang ada di Unmul yang telah memiliki nira adalah asesor para guru besar yang lulus tahun 2008, serdosnya lulus tahun 2008, itu secara otomatis telah memiliki nira. Tetapi untuk profesor yang lulusnya di atas tahun 2008, maksud saya profesornya di atas tahun 2008, berarti belum memiliki nira. Untuk itu nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan usulan niranya. Kemudian asesor itu memiliki tugas memeriksa hasil kinerja dosen. Tentunya nanti data yang sudah diselesaikan oleh si dosen ini akan diserahkan ke Kaprodi atau Kajur atau bagian kepegawaian fakultas, sehingga nanti asesor mendapat penyerahannya dari Kaprodi, Kajur atau kepegawaian fakultas untuk memeriksa hasil laporan kinerja dosen. Kemudian yang kedua, memvalidasi hasil kinerja dosen secara online. Yang ketiga, menandatangani hasil LKD manakala dianggap telah sesuai. Kemudian bagian dekan atau dalam hal ini bagian kepegawaian fakultas, dekan nanti akan menandatangani LKD yang telah ditandatangani oleh 2 orang asesor. Kemudian bagian kepegawaian fakultas menggabungkan laporan LKD menjadi individu menjadi laporan LKD fakultas. Sehingga output akhir fakultas adalah laporan kinerja dosen fakultas. Tidak individu lagi tapi adalah fakultas. Kita lanjut. Untuk alur proses pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, yang pertama, itu dekan punya kewajiban atau bagian fakultas punya kewajiban untuk memvalidasi laporan kinerja dosen, kemudian mencetak laporan kinerja dosen fakultas, mencetak SPTJM, SPMT, SPMJ, menyerahkan hasil cetak ke bagian kepegawaian universitas. Jadi di aplikasi ini kita sudah merubah sistemnya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak lagi meminta untuk fakultas membuatkan SPMT, SPMJ setiap dosen, tetapi cukup 1 SPMT, SPMJ dilengkapi dengan laporan LKD fakultas itu sudah menjadi perwakilan.
Jadi mekanismenya kurang lebih seperti mekanisme remun. Kemudian kepegawaian universitas nanti memvalidasi data LKD dari fakultas, menerima laporan LKD, SPTJM, SPMT, dan SPMJ dari fakultas, menerbitkan SK dosen penerima tunjangan profesi dan kehormatan, kemudian memproses ke bagian keuangan. Yang tidak kalah pentingnya adalah meneruskan ke LP3M dan ke Dikti. Jadi laporan Bapak Ibu nanti setelah menjadi laporan fakultas, itu menjadi laporan LKD universitas yang akan kita teruskan ke LP3M dan Dikti. Bagian keuangan universitas, yang pertama nanti akan memeriksa usulan pembayaran, kemudian menarik data LKD dari sistem BKD, dan memproses pengajuan ke KPPN. Sehingga dalam hal ini tugas bagian keuangan telah selesai, KPPN melakukan proses pencairan. Kita lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwasanya di aplikasi BKD itu kita membagi 4 kategori dosen. Yang pertama ada DS, dosen biasa, ada DT, dosen dengan tugas tambahan, kemudian ada PR, profesor, kemudian ada PT, profesor dengan tugas tambahan. PRT seharusnya. Adapun beban kerja dosen yaitu sebagai berikut. Pertama, dosen itu untuk pendidikan pengajaran dan penelitian tidak boleh kurang dari atau sama dengan 9 SKS. Nanti di aplikasinya juga ada warning seperti ini. Kemudian untuk penelitian itu tidak boleh 0. Kemudian yang kedua, untuk pengabdian dan penunjang itu minimal 3 SKS. Tidak boleh kurang dari 3 SKS. Sehingga total untuk pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Sedangkan untuk dosen dengan tugas tambahan, karena jabatan tugas tambahan sudah dihargai dalam bentuk SKS, maka dia punya kewajiban hanya 3 SKS untuk pendidikannya saja, pendidikan pengajarannya. Selebihnya itu tidak perlu diklaim, jadi Bapak Ibu nanti untuk dosen yang dengan tugas tambahan, itu cukup untuk pengajarannya 3 SKS saja, sehingga nanti total akhir untuk minimalnya pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang 12 SKS, untuk maksimalnya itu 16 SKS. Begitu juga dengan dosen status profesor, ini sama dengan status seperti yang DS tadi. Kemudian untuk yang profesor dengan tugas tambahan, perlakuannya juga sama dengan dosen yang tugas tambahan tadi. Jadi tidak berbeda Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Batasan jabatan struktural. Menurut PPRI nomor 37 tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat 3, dosen tetap mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma. Kayak di sini jelas sudah bunyinya melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan 3 SKS. Ini tadi yang saya bilang DT, dosen dengan tugas tambahan. Begitu juga di pasal 10 ayat 5, ini untuk dosen yang statusnya sebagai PT, profesor dengan tugas tambahan. Kita lanjut. Batasan jabatan struktural. Dengan demikian, jabatan struktural yang diakui sebagai DT atau PT sesuai dengan penjelasan PP nomor 37 tahun 2009, pasal 8 ayat 3 mencakup rektor, pembantu rektor, ketua sekolah tinggi, pembantu ketua sekolah tinggi, direktur akademik Poltek, wakil direktur akademik Poltek, dekan pembantu dekan, direktur pasca, ketua unit pelaksana teknis, ketua jurusan departemen, dan
Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu adalah dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin akan bertanya-tanya, lo kaprodi gimana? Nah, ini kaprodi tetap Bu, karena di sini bahasanya udah jelas. Dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi. Kita lanjut. Adapun implementasi dosen, implementasi tunjangan dosen profesional dan kehormatan di dalam pasal 2 di Permenristek nomor 20 tahun 2017 pasal 2, yaitu tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik, asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Tapi ini perlu Bapak ketahui bahwasannya ini dengan catatan yang bersangkutan telah lulus sertifikasi dosen. Artinya memiliki sertifikasi dosen. Kita lanjut. Ini tadi sama yang saya bilang tadi batasan untuk SKS, saya lewatkan saja. Saya lewatkan. Terakhir, periode dan pelaksanaan asesmen BKD. Asesmen dilaksanakan secara periodik dan pada kurun waktu yang tetap. Dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat menentukan sendiri periode asesmen, semesteran dan atau tahunan. Nah, di sini kita di peraturan rektornya kita sudah menentukan bahwasanya laporan BKD kita buat untuk per semesteran. Jadi semester ganjil dilaporkan di genap, semester genap dilaporkan di ganjil. Pada keadaan khusus dapat melakukan asesmen beban kerja dosen setiap saat diperlukan. Beban kerja dosen disampaikan pada setiap awal semester bersamaan dengan laporan kinerja dosen pada semester tahun sebelumnya. Pelaksana tugas asesmen BKD di PT melekat pada struktur kelembagaan sistem perguruan tinggi, yaitu dalam hal ini LP3M, kalau kita di Unmul, LP3I, atau yang lainnya bagi perguruan tinggi lain. Nah, yang perlu saya sampaikan lagi adalah bahwasannya Bapak Ibu saat ini kita hanya meminta Bapak Ibu untuk membuat laporan BKD semester ganjil 2020-2021 yang akan dilaporkan pada tanggal 28 kepada fakultas, kemudian fakultas kalau tidak salah di surat Pak Wer 2 itu nanti harus melaporkan universitas paling lambat tanggal 31. Nah, juga yang perlu saya sampaikan di sini bahwasannya bagi dosen-dosen yang baru diangkat CPNS namun telah memiliki kinerja di semester ganjil wajib membuat BKD. Bagi dosen dengan status tugas belajar itu tidak wajib membuat BKD kecuali bagi dosen yang status izin belajar dan masih melaksanakan 12 SKS-nya, maka wajib membuat BKD. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti secara teknis saya dan Mas Agus juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Vina. Silakan Bu Vina. Baik. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Dengerin sedap ya, karena belum nyoba gitu. Ngedengernya itu agak-agak gimana gitu, tapi harus dilakukan. Terima kasih Pak Agus Supriyadi. Selanjutnya mungkin teknis bagaimana kita akan mengakses BKD-nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dosen sudah ada yang mencoba ya. Silakan Bapak Ibu bisa sambil dicoba kalau ada password yang lupa. Tadi saya sudah sampaikan di grup, segera bisa dikomunikasikan agar kita bisa membuka, karena waktunya maksimal hanya sampai 28 Januari. Kepada Pak Agus Haryono, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Vina. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian untuk tampilan aplikasi beban kerja dosen? Terlihat. Oke, untuk pengisian beban kerja dosen bisa diakses melalui
website bkd.unmul.ac.id itu menggunakan akun NIP dan NIP jika passwordnya itu belum dirubah. Jadi akunnya username-nya adalah NIP dan passwordnya adalah NIP. Saya akan masuk menggunakan akun admin. Di sini Bapak Ibu sekalian ketika login pertama kali maka akan tampil menu kegiatan. Jadi yang sementara ada ini di Bapak Ibu adalah menu kegiatan untuk menginput seluruh kegiatan Tridharma Bapak Ibu di semester ganjil 2020-2021. Yang pertama kali adalah menu kegiatan pendidikan. Di sini saya coba mungkin punyanya Bu Vina. Saya pinjam dulu Bu akunnya Bu. Masih ada. Oke, di sini ada beberapa untuk yang pendidikan sendiri ada beberapa kegiatan yang sudah terkoneksi dengan aplikasi akademik. Itu contohnya indikator perkuliahan, membimbing seminar, membimbing KKN, PKL, membimbing menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir, kemudian bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, kemudian membina kegiatan mahasiswa. Nah, semua itu sudah terkoneksi dengan aplikasi akademik. Jadi sebelum mengisi, jika ada kegiatan yang belum terisi di akademik, maka otomatis tidak bisa tertampil di aplikasi BKD ini. Nah, ini contohnya. Alhamdulillah sudah sebagian besar sudah terisi SK, mungkin ada beberapa yang belum. Ini pendidikan anti korupsinya belum diisi kemungkinan. Kemudian ada modul elektif 4 ini belum diisi. Ketika sudah terisi SK seperti ini, maka yang perlu dilakukan hanya klik simpan. Kalau nomor SK-SK-nya harus kita lengkapi dulu gitu Mas Agus ya? Iya, nomor SK-nya bisa melengkapi di aplikasi SIA-nya Ibu. Oh, di aplikasi SIA. Iya, di aplikasinya sudah ada nomor SK dan tanggal SK. Kalaupun sudah punya SK-nya sendiri, silakan diinputkan ke dalam aplikasi BKD langsung juga bisa. Otomatis maka dapat SKS-nya masing-masing sesuai perhitungannya. Kemudian kita contohkan lagi. Halo, manual Mas, masukannya kan? Menguji membimbing mungkin atau Menguji membimbing. Mungkin di sini ada membimbing ini Bu. Skripsi biasanya. Sebagai pembimbing utama di ganjil. Belum ada Ibu. Katanya. Skripsi pendampingnya. kalau belum ada berarti belum gimana tuh Mas? Berarti belum ada di input di SIA-nya Bu. Input di SIA Bu. Belum ada di input di aplikasi SIA-nya Bu. Ya, Kalau belum misalnya belum ada. Siapa yang input? Nah, ini siapa? Pak, siapa yang menginput di SIA, dosen atau yang ngurus SK? di input di itu di operator SIA-nya Bapak. Pak, bisa dilanjutkan aja dulu. Iya, mungkin bisa dilanjutkan nanti. Pak Ketut bisa Jadi, lanjut dulu supaya sekalian. Nanti di sini ada misalnya salah satu contoh anggota penguji ujian akhir. Di sini sudah ada di input 1, nomor SK-nya tapi belum ada. Misalnya ada, silakan diisi. Saya pintas aja Bu, biar bisa ke tracing sama saya. Simpan. Maka otomatis mendapat SKS 0,5. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang sudah disupport oleh aplikasi SIA, ada juga kegiatan pendidikan yang Bapak Ibu harus menginput secara manual, yaitu seperti contohnya di buku ajar ini. Ya, halo Mas, motong dulu Mas. Halo. Iya Pak. Halo. Jadi ngisikannya tadi manual ya. Tadi Mas bilang ada aplikasi sharing tadi apa? Aplikasi tadi ini untuk yang diisi sharing, aplikasi sharing tadi saya dengar. Aplikasi sharing. Oh, itu untuk ini Pak, untuk dari aplikasi SIA Pak. SIA apa SIAKAT? Iya Bu. Oh, di sana Bisa ya. diselesaikan dulu Mas Agus supaya tidak terpotong-potong. Diskusinya nanti. Ya. Nanti aja. Tidak terpotong-potong. Ya sudah, terus.
Ya, jadi untuk pengisian aplikasi buku ajar ini bisa melalui penginputannya manual, yaitu langsung di menu buku ajarnya. Jadi contohnya seperti ini kita contohkan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika mengisi buku ajar ataupun data-data yang ada tanggal terbit, tahun terbit, itu karena untuk laporan ini digunakan adalah semester ganjil, maka yang dipakai adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020. Sehingga ketika mengisi seperti ini, maka saya pilihnya adalah sekiranya di bulan Desember 2020 agar bisa dipakai di laporan kinerja ganjil 2020-2021. Oke, sudah dapat di buku ajarnya. Satu lagi mungkin contohnya sebagai wakil dekan. Saya masukkan wakil dekan bidang 2, semesternya, keterangan, periode, nomor SK-nya, tanggal SK-nya kapan. Oke, sudah bisa masuk, maka mendapat SKS-nya 4. Mungkin cukup di pendidikan, saya akan lanjut ke penelitian. Nah, di sini ada salah satu contohnya, mungkin kita bisa contohkan adalah book chapter biasanya. Book chapter nasional. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi, kalau yang mesti siakat sudah familiar biasanya ya. Penulisnya mandiri sebagai apa, SBN, tahun terbitnya ini diperhatikan Bapak Ibu agar bisa digunakan di tahun 2020, berarti jumlah halaman, URL dokumennya. Nah, mungkin sedikit sama perbedaan dengan di siakat, di BKD ini memperbolehkan ketika karya tersebut belum selesai, maka bisa memilih tahap pencapaian karyanya. Di sini ada pendahuluan, separuh buku, buku selesai, persediaan penerbit, dan buku selesai cetak. Jadi ketika Bapak Ibu memilih misalnya pendahuluan tahap karya ini dan kemudian kegiatan book chapter nasional ini memiliki nilai SKS-nya 3, maka pendahuluan ini nantinya nilainya 0,20% dikali 3, maka dapatnya SKS-nya adalah 0,6, maka tidak maksimum. Tapi ketika nanti sudah selesai, maka mendapatkan SKS-nya maksimum. Seperti itu. Simpan. Nah, di sini mendapatkan SKS 3. Untuk penelitian selanjutnya ada lagi jurnal nasional. Nah, untuk khusus jurnal nasional ini belum ada tahap pencapaian karyanya karena memang di SK-nya kemarin belum dimasukkan, kemungkinan di tahun 2021 atau untuk kegiatan evaluasi di genap nantinya akan dimasukkan untuk tahap pencapaian karyanya. Volume, edisinya kapan, dokumen. Jika terlihatnya saya banyak, memang karena satu kali aplikasi ini inputannya digunakan untuk berbagai macam, jadi kenapa jadi sangat banyak sekali inputannya, agar satu kali input itu untuk berbagai output. Misalnya cukup, mungkin dapatnya 3. Dan berbagai macam jenis penelitian lainnya yang bisa Bapak Ibu inputkan. Jadi tidak ada batasan dalam penginputannya ini. Jadi mau Bapak Ibu masukkan 10, 20, itu nggak ada masalah untuk penginputan kegiatannya. Kemudian kita contohkan lagi di pengabdian. Sini biasanya ada kegiatan insidensial, memberikan ceramah. Tanggal SK-nya, diperhatikan tanggal SK-nya. Kemudian saya masukkan lagi, memberikan pelayanan, misalnya membuat karya tulis. Oke, sudah mendapatkan 2 SKS. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu ngerasa punya
data seperti ini, jadinya misalnya ada data yang kenapa kok SKS-nya masih kosong, ini adalah data-data hasil sinkronisasi dari aplikasi Siakat. Jadi pada waktu itu memang belum ada SKS-nya, nanti akan kami sinkronkan ulang untuk mendapatkan SKS terbarunya. Jadi jangan khawatir, yang sudah pernah menginput di Siakat, maka data-datanya akan ditarik ke aplikasi BKD ini. Selanjutnya di penunjang. Biasanya Bapak Ibu ada sebagai anggota profesi, ini nomor SK, tanggal SK-nya. Oke, mungkin satu lagi, berperan aktif dalam pertemuan ilmiah sebagai anggota. Ini. Nah, jika di sini tidak ada SK-nya, kan misalnya mengikuti ini tidak ada SK-nya atau webinar seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan nomor sertifikat dan tanggal sertifikatnya kapan. Sudah ada nomor SK-nya. Oke, sudah dapat kegiatan 1. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu selesai menginput seluruh kegiatan selama semester ganjil 2020, maka tugas berikutnya yaitu membuat laporan kinerjanya, yaitu melalui menu laporan BKD. Nah, menu ini memang belum rilis di Bapak Ibu. Jika sudah ada yang mencoba, agar segera saya rilis karena ada beberapa bug di dalam aplikasi, di dalam menunya ini. Tapi akan saya contohkan. Seperti ini contohnya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan membuat laporan kerjanya. Jadi dari hasil kegiatan yang sudah banyak tadi diinputkan, tidak seluruhnya digunakan untuk sebagai laporan kerja, sebagai LKD. Jadi bisa dipilih hingga memenuhi SKS 12 sampai 16 SKS. Misalnya saya pilih pengajarannya, saya pilih yang kecil aja. Kemudian anggota penguji saya pilih, kemudian penelitian harus ada, kemudian pelaksanaan masyarakat. Nah, Jabatannya jadi, Mas Agus. Oh, jabatannya Pak ya? Oh, ya. Jabatannya. Iya, ya, saya klaim juga jabatannya ini. Saya simpan. Oke, berhasil. Nanti ketika dan ini tidak bisa melebihi dari 16 ya, Bapak Ibu. Ini bisa saya klik semua. Masih mau. Masih cukup berarti. Kalau bisa melebihi. Nah, di sini ada peringatan kegiatan pilihan melebihi maksimum 16 SKS, mohon dikurangi. Jadi cukup 16 aja, jangan banyak-banyak. Atau 12 sampai 16 SKS. Oke, sudah cukup. Seperti ini nilainya. Kita lihat totalnya 13,55 SKS. Di bawah sini adalah syarat-syaratnya. Di sini ada pendidikan 6 SKS, sudah 6 SKS, tidak boleh kosong, sudah memenuhi syarat. Penelitian SKS, pendidikan plus penelitian minimal 9 SKS. Di sini sudah 9, pengabdian penunjang minimal 3 SKS, di sini 4,5. Total kinerja 12, maksimal 16, totalnya sudah 13,5. Tuh kan tuh, pengabdian dan penunjang minimal 3 SKS. Pengabdian plus penunjang. SK webinar. Oke, jika sudah yakin dengan syaratnya ini, Bapak Ibu bisa mengajukan untuk dilakukan penilaian. Ya nggak apa-apa.
Ya, tanya. Yes, kirim. Pengabdian Selesai. Maka statusnya telah diajukan. Sampai sini tugasnya Bapak Ibu sebagai dosen terus itu sudah selesai. Yang pengabdian. Nah, pertanyaannya adalah boleh atau tidak? Boleh. Kan itu pengabdian kan di sini tadi. Sebentar. Oh, Pak Gandhi nih. Soalnya kalau Pak Gandhi gosip sendiri. Oke, sampai sini tugasnya Bapak Ibu dosen sudah selesai. Selanjutnya tugas berikutnya ada di Ketua Program Studi atau jurusan untuk menentukan asesornya. Di sini bisa dipilih nantinya data asesornya siapa. Misalnya Bu Aji. Muhammad Nur. Biasanya yang menilai Bu Vina adalah Prof. Aji Ratna sama Dekan. Oke. Jika sudah selesai menentukan asesor, maka tugas berikutnya yaitu asesor verifikasi terhadap laporan kinerja yang telah diajukan. Di sini asesor bisa melihat kinerja yang telah diajukan dan bisa saling melihat asesornya. Sini tinggal dicentang, untuk asesornya dicentang-centang aja, apakah setuju dengan indikator yang telah diajukan. Saya coba setujukan semua dulu. Oke, sudah semua. Klik simpan, berhasil. Bisa dilihat indikatornya nanti di sini. Nah, ini adalah hasil kesimpulan setelah laporan kinerja dinilai oleh asesor. Maka kesimpulannya adalah memenuhi, dan kesimpulan terakhirnya yang paling penting adalah di sini memenuhi syarat UU. Jadi jika salah satu indikator tidak dipenuhi atau tidak disetujui oleh asesor, maka otomatis nilainya 0. Dan itu bisa berakibat datanya tidak memenuhi. Nah, di sini misalnya pengabdiannya dari 4,5 yang diajukan itu hanya 1 yang diakui. Maka totalnya adalah T. Total kinerjanya juga tidak memenuhi T karena hanya 10 dan kesimpulan terakhirnya tidak memenuhi syarat UU. Sampai sini tugasnya asesor selesai. Kemudian tugas berikutnya ada di pihak fakultas yang akan mencetak SPMT, SPMJ, dan SPTJM munculnya di sini menggunakan akun dekan dan rekapitulasi hasil penilaian nantinya akan muncul di sini semua dan kemudian diajukan ke bagian rektorat fakultas. Jadi yang perlu diperhatikan, yang perlu saya ingatkan lagi untuk penginputan pertama kali diperhatikan adalah input pertama kali ada di SIA, aplikasi SIA melalui operator akademik, kemudian pengisian berikutnya yaitu di aplikasi BKD, menarik data SIA yang sudah diinputkan plus dengan kegiatan-kegiatan yang tidak diakomodir di SIA. Nah, selanjutnya membuat laporan kinerjanya, mengajukan, dan diasesor. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bu Vina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Bapak Ibu penjelasan dari Mas Agus selaku tim IT dari ICT, dan harapan Pak Hamdi mudah-mudahan bisa segera terrealisasi supaya kerja IT juga lebih mudah ya. Paham banget bagaimana perlunya itu server yang bagus supaya tidak down dan lain sebagainya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Sudah baca. Oke, silahkan, tidak perlu dibacakan lagi mungkin ya, karena sudah Secara bisa bersamaan kami bergantian menjawabnya, Ibu. Siap, silahkan. Nanti dengan Pak Agus lengkapi dengan Mas Agus. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fajar bahwa pada sosialisasi yang lalu memang kita ada yang meminta membuat panduan ya, termasuk videonya tutorial. Itu sementara dikerjakan oleh Mas Agus, tetapi dengan kepadatan kita, Bu, setiap hari ini mau seminggu kita melakukan sosialisasi, termasuk kami di kantor juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Sehingga tentunya itu belum bisa kami selesaikan, tetapi seiring jalan pasti akan disiapkan tutorial itu. Sehingga sosialisasi ini dilakukan untuk mengantisipasi pembayaran sertifikasi dosen di Januari 2021 sampai Juli 2021 dengan ketentuan, sekalian saya jawab, bahwa yang diisi, diinput sebagai kinerja kita adalah semester ganjil 2020-2021. Sesudah itu tentunya kewajiban kita menginput kembali pembayaran Juli 2021 dengan sampai Desember 2021 dengan kinerja kita yang semester sekarang ini, yang genap 2021-2022 ya. Nah, setelah itu tentu kita kan punya hutang yang tertunggak. Hutang yang tertunggak itu menjaga tunjangan kehormatan yang sudah dibayarkan dan tunjangan sertifikasi dosen yang sudah kita terima. Kita ini sudah menerima duluan pembayarannya, tetapi tidak melengkapi laporan kinerja dosen kita. Nah, dari 2012 memang kita tidak membuat lagi. Tetapi problem utama, basis utama data itu ada di sistem informasi akademik yang terupgrade baru itu sejak 2017. Nah, tentu itu adalah kebijakan ya, polisi dari pimpinan. Apakah kita sampai di 2017 saja? Nah, kita akan lihat gitu. Karena data yang bisa ditarik oleh sistem ini, oleh BKD itu dari SIA gitu. Nah, kami berharap minimal sampai 2017 itu kita tersedia laporan kinerja dosen, sehingga apabila ada pemeriksaan dari BPK, dari inspektorat, kita tidak dituntut untuk mengembalikan serdos yang sudah kita terima selama ini, termasuk tunjangan kehormatan. Itu sehingga secara berkala kita akan meminta tentu dengan sistem yang akan menarik, memudahkan. Bayangin kalau kita tidak membangun sistem ini dan kita melakukan manual, begitu banyak yang harus kita lakukan secara manual. Sehingga pertanyaan tadi, bagaimana SK-SK itu harus memang dipenuhi dan siapa yang memiliki SK itu. Nah, ternyata akan keluar jumlah SKS-nya di BKD apabila semuanya lengkap terisi. Nah, jadi tugasnya Ibu WD2 dan Pak WD1 untuk menggiatkan admin itu untuk segera mengintai tahap pertama ini semua kegiatan di semester ganjil 2020-2021 sejak 1 Juni sampai 30 Desember. Di tanggal 28 sudah secara berurutan masuk akan diverifikasi dan akan ada pembayaran sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan pertama, sehingga tidak terjadi penundaan pembayaran sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan di
tahun 2021. Itu mungkin Bu. Nah, sehubungan dengan ada kendalanya di sidak, itu mungkin lebih tepat akan dijawab oleh Pak Agus Supriyadi dan Mas Agus Supriyadi, Mas Agus Triharyono. Kenapa? Karena saya sendiri yang di sidak ini yang mana yang bermasalah. Karena kalau ada yang sudah menginput di sidak, kemungkinan bisa terimport langsung ke BKD. Tapi kalau di sidak belum diinput, kami anjurkan langsung menginputnya ke BKD gitu, karena nanti ke depan basis datanya ada di BKD. Silakan Pak Agus Supriyadi dan Mas Agus untuk menambahkan. Saya tidak tahu yang dimaksud Bu Fajar yang bermasalah itu yang. Ya, terima kasih Pak Hamdi. Jadi saya menyambung pertanyaan Bu Fajar tadi. Tadi di chat kalau nggak salah sudah saya jawab juga. Di chat sudah saya jawab, tetapi nggak apa-apa saya jawab kembali. Bu Fajar, kalau di data sidaknya terdapat kesalahan data, silakan Bu Fajar perbaiki. Data apa yang salah itu yang Bapak Ibu silakan untuk perbaiki. Karena di aplikasi sidak kita kasih menu untuk Bapak Ibu ajukan perbaikannya. Mekanisme prosesnya sama. Berarti Bapak Ibu melakukan perbaikannya terlebih dahulu, kemudian upload dokumen pendukungnya, baru ajukan secara sistem. Nanti kami memvalidasi di bagian kepegawaiannya Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Fajar yang bisa saya sampaikan. Terkait untuk tutorialnya nanti biar Mas Agus yang jawab, saya nggak bisa jawab untuk itu. Terus untuk yang terkait periode pelaporan BKD itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hamdi, sama apa yang kita sampaikan nanti akan sama juga Bapak Ibu. Mas Agus silakan untuk yang tutorialnya Mas Agus. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya pernah menjanjikan sebelumnya untuk mengupload ke aplikasi di BKD. Nah, namun karena memang aplikasinya sedikit banyak berubah, jadi saya takutnya ketika saya upload kemudian nantinya banyak berubah malah membingungkan karena berbeda antara yang panduan dengan aplikasi yang perubahannya. Mungkin setelah beberapa kali sosialisasi ke fakultas-fakultas sudah dapat pakem yang pas untuk penginputannya secara garis besarnya, maka mungkin di besok itu sudah bisa Bapak Ibu akses di aplikasi BKD untuk tutorial pengajuan laporan kerja dosen. Terima kasih. Mas Agus bisa dicontohin nggak merubah di BKD di sidak itu, data di sidak, karena memang banyak beberapa masuk keluhan gitu. Gimana cara merubah merubah data yang salah? Pak Agus, boleh saya contohin? Society, mungkin langsung ambil data nanti Bu Fajar saja akunnya Mas Agus, biar langsung perubahannya nanti ngelihat. Silakan Mas Agus. Silakan Bapak Ibu ketika ada kesalahan masuk ke akunnya masing-masing. Saya tetap pakai akun admin saya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat di akunnya itu menu pegawai dan menu riwayat. Mas Jadi Agus, ada dua. mohon maaf Mas Agus, Okay. bisakah pakai akunnya Ibu Fajar saja supaya biar mereka lebih jelas gitu? Iya, Kalau admin nanti mereka bingung karena di admin Mas Agus kan banyak isiannya. Iya Pak, pakai akun saya aja Pak gitu. Gimana Pak? Saya nggak punya akunnya. Bu Fajar. Iya, nanti masuk ke akunnya Bu Fajar. Oh boleh. Akunnya Bu Fajar belum ada saya reset berarti Bu ya? Sudah reset tadi Mas Agus. Oke, saya perlu NIP-nya Pak. Bentar, ini NIP-nya masukkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat dahulu data-datanya sendiri. Di sini ada pegawai master, yaitu data master Bapak Ibu, data diri sebetulnya. Untuk NNN, tempat lahir, tanggal lahirnya. Jika ada kesalahan, tinggal klik ubah datanya, klik save. Misalnya ini terlalu panjang seperti ini. Tinggal saya ginikan, saya simpan. Selesai. Untuk keluarga bisa juga di-input. Di sini bisa diubah, bisa dihapus. Untuk pengubahannya
bisa ditambah seperti ini. Kemudian arsip, mungkin yang pegawai arsip dan tantangan digital ini belum bisa diakses atau sudah bisa. Oh, ada. Ini ada data-data arsipnya Bapak. Mas Agus. Ya? Ya, yang trouble misalnya tadi contoh database saya salah itu yang di Serdos coba. Di Serdos, Ya, Serdos. Nah, itu ada bidang ilmunya itu salah dan kita kan nggak ada menunya untuk baik sendiri. Kalau untuk ini yang saya maksud harus operator universitas. Iya, betul. Jika tidak ada actionnya di sini berarti data ini sudah divalidasi, Bu. Nah, untuk mengubahnya itu melalui ini kan datanya tidak sesuai dengan sertifikat Serdos aslinya gitu. Saya pindah fakultas seperti itu. Itu yang maksud saya belum diperbaiki gitu. Iya, jadi ketika tidak ada action di sini untuk ubah maupun hapus, maka itu sudah divalidasi dan itu tidak bisa diubah memang. Nah, untuk mengubahnya melalui admin universitas itu sih. Untuk sementara seperti itu. Jadi mungkin dikabarin aja akun datanya mana yang perlu diubah, nanti bisa. Nggak apa-apa, Bu Fajar, mohon maaf, nanti di info saja saya bidang ilmunya yang benernya apa terkait di yang sertifikat Serdos tadi, nanti saya perbaiki. Begitu ya Pak, berarti memang universitas nanti yang baikin ya Pak? Ya, karena nggak ada menu action untuk Ibu perbaiki di sini. Iya, karena sudah divalidasi. Di universitasnya. Oke Bapak, sudah jelas, makasih. Oke Bu. Terima kasih. Halo. Ada lagi itu pertanyaan dari Pak Syahrani? Sebelum ya, jadi akan diinput Bapak oleh bagian akademik, terutama yang diinput oleh akademik kan memang yang otomatis ada ya, otomatis ada seperti pengajaran dan juga membimbing menguji biasanya. Kadang-kadang Bu, sudah ada di situ misalnya mengajar, tapi nomor SK-nya belum ada gitu nah. Iya. Jadi kita shaping aja atau nunggu sampai pengisian SK itu gitu nah. Iya, biasanya ini SK baru selesai Pak, banyak SK yang baru selesai, 40 SK baru turun dari universitas. Ya. Sudah sedang kita sekarang punya record center Bapak Ibu, jadi tujuan record center adalah pelayanan ke Bapak Ibu semua, jadi enak gitu, mencari data itu kemana, pasti ke record center. Nanti kami umumkan harus menghubunginya kemana, lokasi fisiknya di X ruang 18, di atas Sia Lama itu record center kita. Ibu Pina, boleh saya menambahkan Bu Pina? Ya Pak Agus. Mohon izin Bu Pina. Ya, jadi untuk BKD ini Bu Pina, itu Bapak Ibu boleh inputkan untuk sementara SK dekannya dulu. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau kita menunggu SK universitas itu biasanya kan lebih banyak digunakan untuk yang remunerasi karena dia harus SK rektor kan. Nah, tapi untuk di BKD ini silakan gunakan SK dekan tidak apa-apa. Oh, siap. Mungkin itu Bu Pina. Alhamdulillah, karena memang perlu cepat, kita tanggal 28 sudah harus mengisi semua supaya remunerasi Bapak Ibu tidak terlambat. Kalau untuk yang CPNS mengisi dan belum punya sertifikasi gimana Pak Agus? Iya, untuk BKD ini kewajiban seluruh dosen Bapak Ibu tanpa memandang yang sudah sertifikasi maupun yang belum. Iya. Bedanya kalau yang sudah tentunya nanti ada output untuk keluarannya kan bagi pembayaran tunjangan sertifikasi dosen maupun tunjangan kehormatan. Tapi bagi yang belum, itu nanti BKD kan akan digunakan untuk kinerja dekan, WD, dekan, dan rektor. Jadi tetap wajib. Tetapi untuk CPNS yang memang belum ada kegiatan semester ganjil 2020-2021-nya, artinya tidak terjadwalkan untuk mengajar, ya tidak usah mengisi. Kalau dia memang sudah mengajar, ada terjadwal SK kegiatannya,
ya silakan mengisi. Karena Iya. tidak mungkin kita paksakan kalau tidak ada kegiatannya dia harus mengisi kan begitu. Siap, siap. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Pertanyaan saya yang kedua, Bu. Nggih, Pak Sahrani silakan. Itu status koordinator pusat Bentar, Bu. PP2 itu sebagai apa, Bu? Mas Agus. Masuk Ya, Pak Prof. Pak Anu ya. Ya. Pertanyaannya ini. Jadi tanggal 28 itu sudah final sama sekali, sudah divalidasi. Tadi dari Bu tuh disampaikan. Kan harus divalidasi asesor sekali itu. Pak Agus, unmute dulu Pak. Tadi ke... Mohon maaf Bu, ya. Nggih. Ya Pak Prof, jadi itu sebenarnya kita buat tanggal 28, terus yang fakultas tanggal 31, supaya kita nanti di Februari sudah bisa eksekusi di bagian keuangan Bapak Ibu, sehingga bisa terrealisasi. Siap. Jadi asesornya sudah ditetapkan. Halo, asesornya sudah ditetapkan. Asesornya nanti Bapak Ibu untuk sementara bisa, mohon maaf tadi lupa disampaikan mungkin dengan Pak Hamdi. Ya, makanya. Nanti mungkin Pak Ibu Vina mungkin bisa berkoordinasi dengan Ya, Pak Kajur Dekan. atau Kaprodinya dengan Dekan dan WDWD untuk menentukan asesor dulu, diusulkan ke kita, sambil nanti surat dari kita secara resmi menyusul Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buatkan nomor, nama dosen, NIP, pangkat, golongan, terus jabatan dan pendidikan terakhir Bu ya. Jadi pendidikan terakhir itu nanti syarat untuk bisa diusulkan NIRA kan itu minimal jabatannya lektor, pendidikan terakhirnya adalah S3. Jadi kalau tidak itu tidak boleh diusulkan. Nah silakan Bapak Ibu usulkan terlebih dahulu nanti kita coba mensiasati. Kemarin sudah mungkin nanti bisa dilengkapi lagi oleh Pak Hamdi. Kalau tidak salah nanti kita masukkan dulu ke aplikasi BKD supaya ini bisa berjalan. Nanti di Februari kita juga akan mencoba mengundang dari Dikti untuk melakukan pelatihan untuk asesor BKD. Mungkin Pak Hamdi bisa ditambah secara lengkapnya Pak Hamdi, silakan. Tentang apa Pak Gus? Tentang yang asesor tadi Pak Hamdi. Oh iya. Asesor sudah. Ya daftarnya yang sudah ada dikasih ke fakultas. Oh iya, nanti kami tentukan dulu Prof. Begini Prof. Ya kan sudah ada itu Bu. Ya, jadi tadi saya sampaikan untuk profesor yang lulus serdosnya tahun 2008 itu secara otomatis ada NIRA, punya NIRA. Jadi Ya, kayak Pak Prof Haryanto kan termasuk kalau tidak salah itu yang lulus di 2008. Berarti Pak Haryanto bisa masuk, Bu Artuti itu udah bisa masuk. Fakultas punya datanya maksud saya. Nanti saya coba list dulu Pak ya, karena saya sedang cari juga data yang profesor lulus 2008. Saya tambahkan Pak Agus. Ya Pak, silakan Pak Hamdi. Mohon izin. Silakan Pak. Memang pembangunan kompleks BKD ini kompleksitasnya tinggi karena ada kepentingan asesor, tetapi rapat dengan WR2, Pak Agus dengan LP3M, kami punya kesempatan untuk membangun kembali asesor itu. Tentunya kami akan meminta tim dari Dikti tentunya bulan-bulan ke depan nanti. Tetapi kami mengikuti permintaan awal ini supaya bisa jalan, termasuk yang asesor yang sudah ada, guru-guru besar kita yang sudah duluan, pun termasuk guru-guru besar yang baru itu bisa jadi asesor, termasuk doktor lektor. Ya, doktor lektor, karena itu adalah syarat untuk asesor. Jadi sekali jalan nanti ada persamaan persepsi yang nanti kita gagas lewat LP3M dan SDM, lewat WR2 tentunya, yang kita minta ditentukan oleh fakultas dalam hal ini memenuhi syarat dan kriteria permintaan asesor serdos dari kementerian. Syaratnya sudah menerima sertifikasi dosen, guru besar, dokter, dan minimal lektor gitu. Itu yang jadi asesor. Nah, kita mengharap bahwa nanti memang ada surat dari Pak Wakil Dekan 2, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk lebih cepat prosesnya dan fakultas akan memilih per jurusan Bu atau per program studi mengirim siapa yang menjadi asesor, karena dalam satu fakultas kan bisa silang gitu karena
program studi IPA 2 bisa milih di program studi yang lain. Tapi dikirimkan ke kami untuk syarat-syarat itu sudah menerima serdos, guru besar jelas dia masuk, yang lama apalagi, baru doktor, lektor gitu. Nah itu yang akan nanti bulan depan insya Allah kalau koordinasi dengan Pak Agus Supriyadi bisa dapat waktu dari narasumber dari kementerian, kita akan langsung jalan persamaan persepsi namanya. Nah kita langsung dapat sekali jalan dapat serdos asesor BKD, nanti juga sekalian dengan asesor serdos gitu Bu. Nanti kita akan bisa memeriksa serdos dari universitas lain. Ini sudah diomongkan juga tadi siang ke Pak WR2 dan Pak Lambang gitu. Karena diminta untuk dianggarkan lewat LP3M. Itu harapan kami Bu untuk jalannya lebih cepat. Baru kedua, harapan berikut tentunya untuk memudahkan semua SK-SK itu sudah terinput untuk semester yang kemarin itu bisa lewat fakultas mengaktifkan kembali karena sekali input aja untuk semua dosen. Ya. Nah, itu mungkin Bu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih arahannya Pak Hamdi. Tadi ada pertanyaan jadi untuk asesor mudah-mudahan dalam 1 hari besok Insya Allah kita supaya dosen-dosen bisa langsung ke Pak Agus aja Bu ya, Supriyadi. Siap. Kemudian ada Pak Syahrani tadi atau Prof Hartuti dulu, silakan Pak Syahrani atau Prof Hartuti. Prof Aji. Mungkin Bu Aji. Silakan Prof. Nggak, mau tanya kalau asesor siapa yang jadi asesornya? Oh, kalau pemilihan asesor saya katakanlah siapa yang mengasesor itu nanti pimpinan fakultas dan pimpinan program studi yang menentukan Bu. Dan bisa juga memilih nanti nama-nama itu akan langsung dimasukkan ke dalam sistem BKD-nya Bu. Tinggal kita mengklik. Itu nanti jelaskan Mas Agus dengan Pak Agus. Monggo Pak Agus. Ya, saya kira asesor nggak perlu punya asesor gitu. Ya, misalnya kayak Prof Aji Ratna asesor. Siapa asesornya? Ya, Pak Agus, coba dijelaskan Pak Agus. Karena kita saling asesor Bu. Ya, saya jawab dulu Pak. Karena BKD ini sifatnya harus ada penilaian dari asesor, jadi walaupun Ibu sebagai asesor, katakanlah Ibu sebagai asesor, ya Ibu nanti akan diasesor oleh yang lain gitu. Tentunya asesor ini tidak boleh silang. Jadi umpamanya Pak Hari menilai Pak Ibu Aji, Prof Aji. Nanti Prof Aji menilai Prof Hari. Nggak boleh seperti itu. Harus dengan yang lain. Nggak boleh tukeran. Ya, nggak boleh saling silang. Itu berarti tetap harus ada yang lain satu itu. Ya, nggak boleh dua-duaan Pak. Harus ada orang ketiga. Harus ada yang lain. Sudah terjawab. Jadi, orang ketiga yang positif ya Bu Pajar, bukan orang ketiga yang negatif. Untuk kewenangan penunjukan asesor itu yang menentukan adalah nanti Kaprodi, Kajur, Dekan, dan WD. Jadi si A diasesor oleh siapa itu kewenangannya ada di sana. Nanti setelah asesornya masuk di aplikasi, fakultas punya kewajiban lagi membuat surat penugasan si A diasesor oleh siapa dan siapa gitu. Itu yang untuk dasar pegangan kami Bapak Ibu sekalian nanti pada saat kita ada cross check-nya. Ya, mungkin itu Bu Ina. Bagus. Tadi ada Prof Hartuti dan Pak Syahrani yang masih ingin bertanya kelihatannya. Silakan Bu. Monggo Bu, masih siap ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi sama dengan Prof Aji, cuma nanya yang sudah profesor, asesor tadi, asesornya dengan siapa, itu saja mungkin tadi sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu aja, makasih. Halo. Silakan. Iya, Prof. Iya, sudah. Iya, itu tadi sudah dijawab ya. Oke. Prof Aji. Pak Syahrani. Ya, makasih Bu. Ini saya bertanya mungkin udah ditanya Mbak Yayu atau belum ya, karena tadi internet terputus. Oh iya. Untuk ini status koordinator Puslit DLP2M itu untuk Pak Agus ya. Pertanyaannya apakah sebagai dosen tambahan atau dosen aja gitu Pak? Koordinator Pusat Penelitian DLP2M. Itu tugas tambahan Pak. Ya, sama baik Pak Sarani. Untuk status kapus ini memang agak dilema ini Pak. Tapi nanti coba karena sementara di LP2M, LP3M kan juga ada kapus nih Bapak Ibu.
Ini yang Iya. belum kayaknya di aplikasi kita belum akomodir itu karena kita perlu komunikasi dulu dengan pimpinan pengambilan kebijakannya. Apakah nanti perlu itu dimasukkan sebagai DT atau tidak. Tapi untuk saat ini kami berharap Bapak Ibu menggunakan sebagai DS-nya dulu yang puslitnya. Tentunya saya yakin Bapak Ibu tidak akan mungkin kurang dari 12 SKS itu. Saya yakin pasti lebih karena 12 SKS yang dimaksud di BKD adalah 12 SKS bukan mata kuliah murni. Artinya 12 SKS Tridharma. Kalau 12 SKS mata kuliah murni mungkin agak keteter Pak ya. Tapi untuk 12 SKS Tridharma kan agak ringan maksud saya, tidak terlalu berat. Iya. Mungkin itu Bu Pinah. Saya tambahkan Bu. Terima kasih, bagus. Tambahkan sedikit sehubungan dengan Kopus itu karena juga di LP3M ada sangkut pautnya. Saya sudah komunikasikan dengan WR2. Sementara di remunerasi dihargai sebagai DT ya Kopusnya. Itu berubah menjadi perhitungan poin di remunerasi, tetapi kalau di BKD ini dia membentuk SKS, sehingga kalau dalam tahap pertama peraturan rektor 2020 sebagai dasar pembayaran Januari sampai Juni 2021 itu belum terakomodir, nanti kita akomodir di peraturan rektor 2021 Juli sampai Desember gitu. Yang pasti menurut Pak Wakil Rektor bidang umum SDM dan keuangan itu akan diakomodir semua karena BKD ini akan jadi basis utama untuk semua data termasuk kemarin Pak Gafur sudah berkoordinasi untuk digunakan sebagai nanti remunerasi sehingga kami tetap akan mengakomodir itu. Sehingga kami juga berharap ada rasa mafhumnya dari semua dosen bahwa kita berkembang bersama-sama dan filosofinya dari tim BKD Universitas ini memudahkan semua. Tidak akan ada yang galau di antara kita, tidak akan ada yang ribut kok saya tidak dihargai, tidak terbentuk SKS. Itu tujuannya Pak. Karena yang Kopus-Kopus ini juga problem di kami di LP3M dan sudah dikomunikasikan kemarin, hari ini juga sudah diomongkan dengan Pak Werdi. Cuman ya tentu kan mekanisme untuk dasar hukum itu harus dibangun lewat peraturan rektor gitu karena yang dibayarkan ini ada pertanggungjawaban untuk apabila terjadi audit eksternal itu loh. Sehingga peraturan rektor 3 yang keluar orang akan bertanya kok bisa begitu padahal kita membackup yang 2018 itu untuk bangunan sistem yang dibangun oleh Pak Agus Triharyono dan Pak Agus Supriyadi baru yang 2020 ini untuk pembayaran yang Januari sampai Juni 2021 nanti sesudah itu ada yang 2021 yang saya sampaikan tadi ada salah satunya pembagian karya ilmiah yang publikasi yang Sinta 16 itu kan berbeda kumnya. Tentu SKS yang terbentuk juga akan berbeda. Baru yang jurnal Scopus dan Web of Science itu di Cimagonya itu kuartil 1 sampai 4 juga nilainya berbeda. Tentu pembentukan SKS ke dalam BKD-nya akan berbeda. Itu akan kita akomodir di peraturan rektor 2021 karena yang 2020 dan 2018 itu sudah jalan Bu, sudah oke. Itu jadi kita bermohon juga tim BKD ini untuk kemudahan kita semua. Tidak ada yang kita mau halangi, tapi kalau memang itu keputusan dari pimpinan, oke, lewat peraturan rektor semua sehingga kita aman semua menerima sertifikasi dosen kita, sertifikasi dosen termasuk tunjangan kehormatan. Itu Bu, WD2 mungkin. Siap, terima kasih banyak penjelasannya para narasumber. Apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Siap mengisi nih ya, siap mengisi BKD. Mungkin yang perlu dari akademik nanti segera menginput, menguji membimbing semester ganjil 2020-2021. Kalau pembayarannya sih mungkin sudah ya, hanya saja inputnya yang belum. Nah, itu biasanya datanya dari Prodi, baru kemudian dari Prodi dimasukkan ke SIA. Itu baru bisa terinput. Insya Allah dalam 1-2 hari ini akan diselesaikan. Ya, kalau semua SK-nya sudah lengkap terisi Bu, pada saat kita menginput langsung nomor SK-nya gitu Pak ya. Aja Bu.
Tentu yang karya-karya ilmiah, karya-karya lain kita tinggal kita tambahkan. Iya. Aja Bu, itu mungkin tidak 1 jam itu selesai, bisa langsung approve ke tingkat fakultas. Saya itu salam sama Prof. Haryanto itu, saya kangen dengan baju itu. Punya saya sudah tidak tahu kemana, udah hancur, punya Prof masih ada ya. Mantap. Andre, masih ada lagi? Andreas, ada raise hand. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih. Saya singkat saja. Saya memperhatikan rekan-rekan dosen itu juga ada yang aktif menulis di koran. Jadi itu nanti penulisannya bagaimana? Kan biasanya di koran itu tidak selalu semuanya ada alamat URL-nya ya. Jadi misalkan media cetak gitu. Jadi gimana? Dan tidak ada DOI-nya. Terima kasih. Ya, mungkin saya jawab Bu Pina ya. Mohon izin saya jawab. Agus. Jadi ya Pak Hamdi. Monggo. Ya. Jadi saya jawab dulu bahwasannya kemarin terkait untuk yang karya penelitian itu sebenarnya BKD tidak mempersyaratkan untuk URL. Kenapa? Karena kemarin kita berpikirnya untuk ke depannya bahwasannya Bapak Ibu kita harapkan nanti untuk pengusulan angka kredit sudah di aplikasi BKD ini gitu. Jadi kemarin saya menyampaikan kepada Mas Agus untuk dilengkapi saja Mas sesuai yang permintaan PAK-nya Dikti gitu. Karena PAK Dikti kan ada URL web, URL full tag-nya, ada dan sebagainya. Itu untuk BKD sementara ini sifatnya hanya opsional. Artinya Bapak Ibu boleh masukkan manakala ada, manakala tidak ada ya tidak apa-apa gitu. Karena sifatnya hanya opsional. Tetapi ke depan harapannya Bapak Ibu untuk dalam rangka mengusulkan angka kredit, karena nanti base datanya ini juga digunakan untuk angka kredit, berarti Bapak Ibu punya kewajiban melengkapi dokumen URL-nya. Gitu Pak Aris ya. Andreas. Pak Andreas, ya. Iya, jadi ini sebenarnya. Halo Pak Agus. Ya Pak Andreas. Halo, saya nyambung. Haryanto, Pak Hari, monggo Pak Prof. Bagaimana tadi? Itu kan saya banyak nulis di koran. Gini, saya itu sudah nyiapkan mau naik pangkat terakhir tahun lalu, tapi belum sempat nyeken tuh. Gimana caranya itu? Maksudnya masih berlaku juga yang terakhir berapa itu pedomannya? 2019 ya? Halo Pak Agus. PAK 2019 Pak Prof, pedoman yang digunakan. Ya, pedoman yang terakhir 2019 ya? Iya. Oke ya, itu tanya. Bisa nggak ada yang disuruh bantu dari kepegawaian? Aduh Pak Prof, mohon maaf saat ini kepegawaian staf saya terbatas Pak Prof. Oh iya, enggak ini tanya aja betul. Ya. Kalau bisa nggak apa-apa Pak Prof, maksud saya. Kalau ada anaknya Pak Prof yang bisa bantu nanti kita arahin gitu. Mau bikin gitu loh ya, itu Bu WD2 itu. Seperti di Pautan kan gitu ya supaya ya kayak kalau enggak masalah. Terima kasih maaf Pak Prof, bukan saya nggak mau bantu. Takutnya terlambat di saya jadi beban nanti. Prof aja ya. Iya. Terima kasih Mas Agus. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya. Terakhir kita juga menyepakati bahwa dosen yang bisa menguji dan membimbing adalah dosen-dosen yang telah memiliki JAFUM. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki jabatan fungsional, mohon untuk segera di semester ini, dan kami semua di bagian kepegawaian Allah support. Tadi juga sudah dilihatkan bahwa kita bisa melihat berapa nilai kita, poin kita di apa tadi Pak? Si akad ya? Di Siakat Bapak Ibu. Di Siakat. Sepanjang aplikasi Siakatnya udah diinput lengkap. Iya, jadi itu bisa dengan mudah gitu ya, dan mungkin dari Bapak Ibu Kaprodi akan mensupport dosen-dosen di prodinya yang belum JAFUM. Jadi kita harapkan semester ini semua sudah punya JAFUM. Semester depan yang mau menaikkan jabatan fungsionalnya, naik pangkat, itu juga harus berproses. Bu, saya ada tambahan sedikit bisa Bu? Siap Pak Hamdi. Saya tidak ada ini sekali jalan kan ini sentuhan semua terselesaikan. Untuk dosen-dosen yang masih CPNS, dosen-dosen yang belum jabatan fungsional, monggo silakan menginput juga semua
kinerjanya buat BKD atau si akad, sehingga pada saat pengajuan sertifikasi dosen semua datanya itu sudah oke, Bu, sehingga tidak akan lagi seperti tahun kemarin terkendala kami tidak bisa mengajukan dari SDM juga, LP3M juga ikut ke situ di Serdos sekarang, kami tidak bisa ajukan para dosen itu untuk sertifikasi dosen karena kelengkapan dokumen itu tidak terinput baik. Nah, sekarang tidak ada salahnya semua dosen itu mau CPNS mau belum capung silakan diinput di BKD-nya, Bu, supaya nanti bisa tersinkronisasi pada saat ini diimport langsung ke sister. Nanti di sana akan diajukan sebagai sertifikasi dosen kalau sudah keluar syaratnya memenuhi. Nah, Pak Agus Supriyadi tinggal mengklik semua bisa. Nah, sebenarnya ini satu lagi, kami ingin dosen-dosen non PNS kami juga bisa seperti itu gitu, karena harapannya mereka bisa dihitung juga dan ketika nanti di sister juga sister mereka langsung terinput gitu. Betul, Bu, itu nanti Pak Agus yang bisa menjawab itu. Iya, tapi kami menunggulah bagaimana supaya, karena mereka juga dosen tetap gitu kan, mereka dosen tetap. Begini, Bu, nanti itu Pak Agus yang menjawab kenapa sementara ini Unmul non PNS itu belum ke arah sana gitu. Nanti monggo Pak Agus ya dijelaskan itu walaupun di luar. Tetapi itu harapannya semua terpenuhi, Bu, tidak ada beda antara rasa antara non PNS dan PNS. Monggo Pak Agus. Pak Agus lebih tahu masalahnya itu. Ya, makasih Pak Amdi. Ya, Bu, jadi kalau tidak salah sepanjang aplikasi data di sidaknya ada namanya, pasti di siakat maupun BKD-nya pasti akan ada muncul, Bu. Oh gitu. Nah, sekarang dipastiin saja dia ada nggak muncul di sidaknya. Kalau di sidaknya tidak muncul, berarti lapor ke kami segera, nanti biar kami push. Kalau tidak, dia tidak akan bisa input di sidak dan di siakat dan di BKD-nya, Bapak Ibu. Ya, agar kan kami juga memastikan bahwa dosen-dosen non PNS juga 12 SKS. Ya, karena harus ada database-nya dulu kan, Bu. Kalau dia database yang tidak tercatat sebagai data pokoknya, nggak akan bisa masuk di aktivitasnya. Mantap. Ada lagi, Bapak Ibu? Maaf, Bu, saya terakhir, Bu. Haryanto, Bu. Monggo. Bu. Ya, Mas Agus. Mas Agus. Monggo, Pak. Monggo, Prof. Ini kan online. Berarti tanda tangan sekali itu online. Halo. Mbak. Untuk tanda tangannya Pak Prof nanti tetap wajib tanda tangani setelah selesai serahkan ke Kaprodi atau bagian kepegawaian. Enggak, maksud karena bukti fisiknya kan harus dilihat oleh asesornya, Pak. Oh ya, itu yang itu dicetak ya? Iya, jadi nanti laporan LKD-nya dicetak. Oke, terima kasih. Dilampiri dengan dokumen fisiknya, diserahkan ke Kaprodinya. Ya, makasih ya. Distribusi ke asesornya. Terima kasih, Bu. Terakhir. Siap. Jadi Bapak Ibu dosen setelah diisi, dicetak, dilampirkan dengan dokumennya, diserahkan ke asesor gitu ya, di Kaprodi tadi untuk ditandatangani asesor. Tidak di asesornya Bapak Ibu. Iya, di Prodi. Nanti Kaprodinya yang menyerahkan ke asesornya. Itu untuk tahap awal ini ya, Bu, WD2. Ke depan kalau harapan kami kepada untuk mengadakan server itu tentu tidak perlu dicetak ya, Bu. Nanti semua dokumen bisa diupload. Tapi kalau sekarang mau diupload, hancurlah server kita, Bu. Siap. Terakhir mungkin dari Pak WD1 ada tambahan? Halo. Atau Pak Nur, silahkan Pak Dekan. Tadi Mbak Pina menyebut tentang dosen tetap non PNS. Nah, seingat saya ada salah seorang dosen tetap non PNS atas nama Ibu Nurliyah kalau tidak salah, itu yang sudah lolos Serdos. Apakah untuk mereka yang sudah lolos Serdos itu sekalipun non PNS tetap diwajibkan untuk mengisi BKD karena kan ini merupakan kewajiban bagi mereka yang akan mendapat Serdos. Wajib Pak Dekan. Ya? Wajib Pak Dekan, wajib. Oh, nah itu diingatkan Ibu WD2, diingatkan Ibu Nurliyah untuk wajib mengisi BKD. Ya, terima kasih. Siap, Pak. Pak Ketut. Kira sudah lengkap, Bu. Oh, hanya itu saja tadi, Pak.
kita kan ngupload dokumen, kemudian dimintai lagi nyetak kan. Sekarang kan paperless. Apakah nggak bisa di Ngupload belum Pak Ketut? Belum ngupload. Servernya belum muat. Kalau kita ngupload semua, hancur server Unmul. Jangan sama sekali Nanti lah. Pak Dekan setiap fakultas beli dua, baru kita tidak ngupload lagi. Nah sekarang masih diupload Pak Ketut. Kalau kita upload sekarang, waduh, habis server kita. Pak, setiap tahun kan kita ada ngembalikan uang 1 miliar, Pak. Ya, itu aja. 1 miliar kami ngembalikan ke Unmul tuh. Nah, uang itu pakai beli server, apa enggak bisa? Amin, amin Pak, amin. Itu yang lebih tahu Pak Dekan dengan WD2 itu. WR2. Siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan saja Pak Ketut bahwasannya di aplikasi BKD ini kita belum mempersyaratkan Bapak Ibu untuk upload dokumen. Iya. Nah, tapi ke depan insya Allah itu kita akan supaya memudahkan asesor juga supaya bisa menilai di mana saja, itu insya Allah akan kita coba ajukan menggunakan uploadnya. Tapi itu ke depan Pak, belum saat ini karena saat ini kita menyelamatkan yang ganjil dulu. Iya. Ya, Terima mungkin itu aja, Pak. Terima kasih Pak Agus Supriyadi, Pak Agus IT, Pak Dr. Hamdani atas Hamdi, Bu. Saya Beli salah kambing terus. lagi, saya 2 ekor ini. Pak Hamdi, terima kasih atas waktunya. Dan kami berharap ke depannya memang kepegawaian Unmul akan lebih baik lagi. Salah satunya dengan memulai sinkronisasi data seperti ini, luar biasa. Kami apresiasi. Terima kasih Pak Agus. Ini luar biasa kerja di kepegawaian ya. Dan itu juga harapan para dosen tentunya yang saya pahami bahwa kami ingin lebih mudah. Tadi ya sekali input bisa semuanya, baik itu kalau bisa nanti SKP sekalian ya, SKP, BKD, Remun. Insya Allah Bu, untuk SKP kita tahun ini Insya Allah kita targetkan. Insya Allah SKP-nya sudah. Alhamdulillah, ya berarti sejalan dengan impian kami gitu. Terima kasih Pak Dekan, WD1, WD3 dan Bapak Ibu dosen semuanya atas kehadirannya. Jangan lupa tanggal 28 ya Bapak Ibu. Saya dan beserta tim akan mengurus yang urusan kami, yaitu tadi asesor, input akademik, nah dan Bapak Ibu input yang memang individual Bapak Ibu, kemudian di print, sertakan lampirannya dan diserahkan ke prodi masing-masing. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan kata, kesalahan tingkah laku dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita segera bisa berkumpul kembali di ruang dosen. Ruang dosen FISIP sudah menunggu Bapak Ibu semua ya. Terima kasih banyak. Kami akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Dekan dan teman-teman mohon izin live Pak Dekan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Duo Agus. Terima kasih. Itu Bang Anwar belum cukur kah itu? Fotonya. Mbak Fajar sehat? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Dan Dr. Anwar tadi itu Sultan Arab. Iya, Masya Allah. Pak Gandhi sehat Pak Gandhi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih doanya. Sehat selalu Pak Erwin, juga lama nggak ketemu Bunda Rita. Wah, ketemu dalam doa. Dompet yang kurang sehat ini, dompet. Betul, karena Serdos belum keluar. Mudah-mudahan segera. Mari kerjakan BKD. Iya, insya Allah. Ayo, izin live Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.